Abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudrah dan iradahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kajian Thalabul Ilmi. Insyaallah mudah-mudahan kajian Thalabul ilmi ini menjadi wasilah kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini teh mabit ya. Ya. Mabit cek. Mabit itu singkatan apa? Halo. Ada yang tahu? Lupa lagi. Coba adik-adik yang sebelah kanan adik-adik. Coba mabit itu singkatan dari apa? Boleh? Siapa namanya? Lupa lagi, ada yang ingat? Ya, ayo bisa. Mabit malam Jumat. Mabit malam Jumat. Sebelah kanan ikhwannya, silakan. Mabit malam apa? Dikasih kisi-kisinya. Malam Minggu. Iya betul, sekarang malam Minggu ya. Mabit malam bina dan takwa. Ya itu ya. Jadi mabit itu akronim. Memang mabit itu dari bahasa Arab awalnya. Dari kata bata yabutu baitan. Nah gitu. Jadi awal mulanya itu bahasa Arab, bata yabitu baitan. Nanti ada mabitun mibatun. Nah, jadi ada kata mabitun isim zaman, isim makan. Kalau tidak lupa ya. Tapi itu berasal dari bahasa Arab, artinya bata yabutu ya, atau bata yabitu baitan itu asalnya menetap, bermalam begitu. Makanya kenapa rumah itu biasanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab baitun, bisa juga manzilun, bisa juga maskanun. Kalau diterjemahkan itu rumah, tempat tinggal. Nah, ada yang baitun. Kenapa rumah disebut baitun? Karena memang biasanya rumah itu fungsinya untuk bermalam. Ya, orang tua kita kan pagi-pagi keluar kerja, beraktivitas di luar. Menjelang maghrib coba kemana? Kalau waktu siang di luar, sore main di luar, maghrib di masjid, waktu malam kemana pulangnya? Ini kalau malam pulang kemana ini? Ke rumah. Kenapa? Karena biasanya rumah itu yang dimanfaatkan untuk bermalam.
ya tidur gitu. Nah, mabit juga sebenarnya begitu. Kita mengadakan mabit itu biasanya bermalam di masjid, mondok ya, nginep gitu. Nah, cuman mabitnya bukan hanya sekedar tidur. Kalau di rumah mabitnya cuma tidur saja. Di sini mah kalau mabit itu ya tidur, juga ada tambahannya akronim malam bina dan takwa. Ya, mudah-mudahan walaupun kita bermalam di sini tidak lama, hanya beberapa jam saja, tapi mudah-mudahan bisa menumbuhkan ketakwaan kita. Baik, saya diberi amanah ya untuk menyampaikan tema pemuda agen perubahan, ya, agent of change ya, gitu. Jadi agen perubahan. Nah, di rata-rata kalau kita lihat bagaimana usia kepemudaan itu, rata-rata usia pemuda itu kalau mau perspektif bahasa Indonesia atau organisasi-organisasi kepemudaan itu biasanya rentang usianya 16 tahun sampai 45 tahun. Itu sudah masuk dalam kategori pemuda. Berapa tahun? 16 tahun sampai 45 tahun. Di sini ada yang sudah 16 tahun? Halo? Belum ada? 15? Ada? 14? 13? Belum? Ada cung-cung yang 13? Oke, 13. 12? 12, 11? Oke, berarti ini sudah sangat muda. Ada pemuda, ada yang sangat muda. Jadi kalian sangat muda, gitu. Ustadz pemuda, ya. Kemudian juga Ustadz Zulfan ya, pemuda, gitu. Ustadz berapa usianya? 19. Sangat muda, lebih muda dari saya. Saya usianya 31. Pemuda, tapi pemudanya udah agak segala kerasa ya. Kalau malam nggak pakai jaket masuk angin gitu. Kalau dulu waktu 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun kemana-mana nggak pakai jaket kuat. Kalau sekarang harus serba pakai jaket dan sebagainya. Tapi masih dalam rentang pemuda. Begitu. Nah, pemuda itu punya karakter merubah. Sekali lagi, pemuda itu punya karakter merubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah pemuda dalam surat Al-Kahfi yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi, para pemuda Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ini menceritakan para pemuda yang lari dari kejaran raja. Rajanya menyembah berhala. Dan pemuda ini tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung. Tapi pemuda ini bersiteguh kuat hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau tuh nyembah patung, gak mau nyembah berhala, gak mau percaya yang kayak jin kayak gitu ya, takut genderuwo, apalagi pocong yang kayak gitu gak ada. Itu hanya mitos, itu cerita yang dibuat-buat di Indonesia ya. Kuntilanak, apalagi kalau wewe itu mah orang tua kita dulu supaya nakut-nakuti anaknya jangan keluar maghrib, jangan keluar isya, supaya maghrib itu kalau nggak ngaji ya di rumah gitu. Tapi sebenarnya nggak ada ya, masa setan-setan jurig-jurig apalagi ya istilahnya di kita di Indonesia mah mengerikan. Terus pakaiannya teh compang-camping. Kuntilanak pakaiannya apa? Daster ya, putih ya, terus merah-merah kadang kan
Terus penampilannya coba dangdan nggak? Enggak. Enggak. Ya, bahasa Inggrisnya the kill of the kucel. Tapi coba jurik-jurik ya di luar negeri ya bagus-bagus, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi, bagus-bagus. Kok di kita nggak bagus-bagus? Nah, jadi itu asumsi manusia saja, gambaran manusia saja, sebenarnya nggak ada. Ya, jin itu ada mengganggu manusia, tapi bentuknya kita nggak tahu. Ya, tapi kita diperintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda-pemuda ini nggak mau tuh percaya ke patung-patung, nggak mau punya keyakinan yang merubah apa? Tauhidnya. Maka para pemuda ini lari menghindari karena mereka diancam kalau tidak mengikuti ajaran raja yang sudah ditetapkan untuk rakyatnya, mereka akan dihukum dengan hukuman yang berat. Maka akhirnya mereka lari. Lalu mereka berdiam diri di gua. Ya, mabit. Nah, di gua mabit. Ya, berdiam diri itu mabit, bermalam. Nah, bermalam itu juga. Ya, Ashabul Kahfi itu bermalam. Mabit cuman dulu mah di gua, kalau sekarang mah di masjid. Untuk apa mabitnya? Untuk mempertahankan keimanannya. Dan itu mereka tidak mau menanggalkan, tidak mau meluluhkan, tidak mau memudarkan tauhid mereka. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Nah, di sini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang cerita mereka para pemuda, ya, bil haqqi, dengan cerita yang sebenar-benarnya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ini ada penjelasan dari Ibnu Katsir. Ayat ini sebagai apa? Bentuk, ya, penjelasan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang waktu dulu, ya, atau waktu ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Kata Ibnu Katsir, justru walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Kebanyakan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah para pemuda. Begitu. Jadi Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, kemudian nanti banyak lagi, ya, para pemuda yang masih muda-muda. Bahkan sosok-sosok pemuda seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, semuanya itu para pemuda. Ibnu Umar, yang mereka para pemuda yang kemudian memberikan ajaran penyebaran Islam. Itu para pemuda. Nah, ayat ini ingin menghibur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, gitu, ya, bahwa dulu pun ada nih kisah para pemuda yang mereka mempertahankan keimanan mereka. Begitu, sampai mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan karena keteguhan keimanan mereka. Dengan cara apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan ratusan tahun. Sampai-sampai ketika Allah membangunkan mereka, mereka bertanya, berapa hari kita tidur? Mereka menjawab, paling juga setengah hari. Ah, enggak, sehari ini mah, soalnya nyenyak sekali. Padahal mereka ratusan tahun tertidur, oleh Allah dibolak-balikan. Dibolak-balikan teh bahasa Sundanya mah motah. Ya.
Jadi alhamdulillah kalau kita tidur mota nggak mau diam, itu ada hikmahnya. Karena kalau diam dia akan kaku, ya, dan akan merusak kepada organ tubuh. Kita tidur kemudian anggota tubuh kita diam nggak bergerak, misalnya karena ketimpa bantal, kagencet misalnya oleh adik kita, oleh kakak kita, misalnya kagencet si tangannya, si kakinya, apa yang terjadi? So, apa yang kita rasakan? Sakit atau singsiremen, dan kita akan kebangun biasanya. Nah ini oleh Allah pun dibolak-balikan, bolak-balikan. Lalu kemudian ternyata mereka bangun dan mereka itu bersama anjing yang nanti menjaga gua itu, sampai-sampai anjingnya pun sudah menjadi tulang belulang. Ya, mereka kemudian ke pasar untuk membeli sesuatu, ternyata mata uangnya sudah tidak berlaku. Wah, ini mah tuh mata uang zaman dulu, ya, karena usia dulu mah memang panjang-panjang kan, ratusan tahun lah. Nabi Nuh saja kan lebih 1000 tahun, 950 tahun itu berdakwah. Jadi umat-umat dulu mah memang panjang-panjang usianya, dan ini tidurnya pun panjang. Oleh Allah Subhanahu wa taala mujizat. Ketika dibelikan mata uangnya nggak berlaku. Ya, kalau misalnya di zaman saya dulu masih ada uang itu saperak. Ya, atau 25 perak, ya, Bapak ge ngalamannya 25 rupiah. Oh, sekarang ada nggak 25 rupiah? Paling kecil berapa sekarang? 1000, 100 sekarang paling kecil. Oh, 500. Masa paling kecil 500? Itu mah jajannya. Paling kecil berapa? Recehan di kita nominalnya 100 perak. Ada yang 50 perak? Nggak ada sekarang itu. 100 perak. Coba bayangkan. Dulu zaman saya, zaman Bapak ada 25 perak, 25 rupiah. 5 rupiah ada. Dulu itu bekal teh 500 dulu teh. Udah bisa beli kerupuk 4 tuh. Terus apa, dog-dogan. Udah 500 teh beli nasi kuning. Sekarang ada yang 500 nasi kuning? Nggak ada ya. Jajan apa? Kalau jajan nasi kuning berapa sekarang? Tuh, 6.000. Bala-bala seberapa bala-bala sekarang? Ada yang 6.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000 ya. Ada juga yang masih 500 sebenarnya. Nah, ini kalau ibarat zaman saya beli sesuatu, beli bala-bala yang sekarang harganya 2.000, tapi pakai pecahan 25 perak. Diterima nggak mata uangnya? Nggak akan. Oh, ini mah udah nggak laku uang kayak gini mah. Ini mah uang zaman apa? Zaman Soeharto. Sekarang zaman Jokowi. Nggak akan keterima. Nah itu pun sama. Mereka kaget. Loh, kok saya baru tidur sehari, baru tidur setengah hari, ini mata uang sudah tidak berlaku, dan mereka mengatakan ini mah mata uang zaman dulu. Mereka sampai kebingungan, ya berarti kita tidur bukan sehari, ya berarti ratusan tahun. Sampai kemudian mereka pulang ke rumah ingin berjumpa dengan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya sudah tua, ya, sedangkan mereka masih muda gitu. Atau bertemu dengan adik-adiknya atau bertemu dengan saudara-saudaranya, mereka masih tetap muda gitu. Nah ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mujizat. Nah, tapi kisah ini menginspirasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdakwah itu mulai dari usia 40 tahun. Ya, ini masa pemuda, tapi masa paling matang, masih pemuda. Karena tadi rentangnya dari 16 sampai 45 tahun. Nabi diangkat kenabiannya 40
tahun. Tapi kan belajarnya Nabi dari 25 itu sudah menerima wahyu. Maaf, dari usia 25 itu sudah bermimpi ya oleh Allah, bermimpi tentang sesuatu yang benar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia 40 tahun itu masa kematangan. Nah, kalian itu masanya masih belum matang. Ya masih labil. Saya sama masih labil gitu ya. Masih kadang begini, kadang begitu. Tapi kalau usia 40 tahun biasanya sudah fase kematangan. Makanya kalau usia 40 tahun masih suka main, udah ke sana suka main. Kalau 40 tahun suka mancing, sudah ke sananya suka mancing. Kalau 40 tahun susah sholat, kesananya akan susah sholat ya. Makanya dari sekarang kita biasakan sholat 5 waktu di masjid, rajin tholabul ilmi, sampai nanti di fase 40 tahun kalian akan menjadi pribadi yang istiqomah, pribadi yang tetap konsisten ya. Jadi inilah para pemuda dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak muda. Di kita juga di Indonesia, yang merubah Indonesia dari masa penjajahan kepada kemerdekaan itu para pemuda. Pangeran Diponegoro yang awal mula dulu mencoba menyerang Belanda itu adalah pemuda. Kemudian juga yang menyerang, yang memberikan kontribusi, Buya Hamka, Muhammad Nasir, ya, kemudian banyak lagi ya, Soekarno juga itu masih pemuda ternyata. Makanya kata Soekarno apa? Kirimkan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Karena dulu presiden termuda sedunia itu adalah Soekarno, masih muda. Bayangkan, Muhammad Nasir itu masih muda. Mereka mampu melawan para penjajah, ya, menulis, berilmu. Itu para pemuda semuanya. Begitu. Makanya manfaatkan masa-masa pemuda itu dengan sesuatu yang produktif. Ya. Ada buku Buya Hamka itu pribadi yang hebat. Pribadi yang hebat itu pertama fisiknya harus kuat. Kalian harus rajin olahraga. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat itu lebih hebat, lebih baik, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Jadi pribadi yang hebat itu fisiknya harus kuat. Nah, gitu. Fisik yang kuat itu jangan melulu main HP di rumah itu. Ya. Ini mah olahraganya pakai HP, main game, mabar. Bukan begitu. Yuk keluar fisik, jalan-jalan, boleh. Bermain futsal, boleh. Berenang, bagus. Apalagi berkuda, ya bagus gitu. Ya, tapi kudanya yang 2000-an cenayang yang dituntun, ya nggak apa-apa. Tapi satu waktu kita berkuda, ya berkudanya dulu Ustadz dengan madrasah diniyah itu kerjasama dengan stafnya Agim ya di Darut Tauhid. Itu ada Eko apa ya? Di sana kita survei, ngobrol, lupa lagi dengan Ustadz siapa, Ustadz Iman dulu itu ya, tapi itu muridnya Agim, tapi fokus di perkudaan. Jadi kudanya tinggi-tinggi, kuda ya buat olahraga. Dan kita belajar ternyata olahraga kuda itu banyak manfaatnya. Meluruskan punggung kita menjadi tegak, lurus. Kemudian melatih kepemimpinan. Ternyata kuda itu, ya adik-adik perlu dicatat, kuda itu dia punya kedisiplinan. Jadi kuda itu dia misalnya contoh seminggu sekali
belajar untuk loncat. Nah, kuda kan bisa loncat ya. Nah, seminggu sekali. Itu kalau seandainya minggu depan libur, lalu kemudian jadi sebulan sekali, atau kemudian jadi 3 bulan sekali, maka kudanya jadi lupa lagi. Gitu. Jadi kuda itu harus disiplin. Seminggu sekali latihan, harus tetap latihan. Begitu ya. Jadi belajar kedisiplinan dari kuda. Gitu, harus jadi kuat. Berenang, memanah, silakan, futsal boleh. Yang penting fisik-fisiknya. Yang kedua, harus kuat akalnya, harus cerdas. Dengan cara apa? Tolabul ilmi, belajar. Ya, belajar. Silakan belajar, membaca. Di sini Cung, yang dalam sebulan mampu menamatkan 10 buku. Ada? 5 buku? Ada? 1 buku? Ada? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang? Oke, 6 orang. Buku apa? Buku apa yang dibaca? Lupa lagi. Buku Iqra. Buku apa? Novel, bagus. Siapa lagi? Komik. Novel. Ini yang Iwan tadi buku apa yang kita makan? Buku apa aja? Ensiklopedi. Oh, hebat. Buku ensiklopedi yang dibacanya. Ya, itu. Ya. Harus belajar membaca. Harus suka membaca. Ya, baca apapun itu, yang penting bermanfaat untuk kita. Baca tokoh-tokoh hebat, Muhammad Al-Fatih, ada. Baca tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, itu pelajari bagaimana semasa mudanya. Itu masa mudanya hebat-hebat semua. Ya, masa mudanya mereka tekun dalam belajar, tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa pemuda itu harus tumbuh dengan baik akalnya. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Di sini ada yang hafal 30 juz, Cung? Juz 30? Ada juz 30, Cung? Juz 30? Nggak ada juz 30? 1. Yang Iwan ada juz 30? Juz 30 bukan 30 juz. Nah, harus ada ya. Ini PR ke depan. Minimal kalian sebelum usia 15 ya. Nih harus sudah menguasai juz 30. Nggak apa-apa belum 30 juz itu. Imam Syafi'i itu sudah 30 juz usia 6-7 tahun itu. Lalu kemudian usia 17 tahun, nah ini sudah masuk pemuda, Imam Syafi'i itu sudah menjadi mufti. Ada yang tahu apa itu mufti? Mufti itu apa ya? Pemberi fatwa. Kalau sekarang mah menjadi ketua MUI pusat di Indonesia, usia 17 tahun. Saya usia 31 tahun belum jadi apa-apa. Imam Syafi'i 17 tahun itu sudah menjadi mufti. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena belajar. Ibadah. Makanya Imam Syafi'i itu dalam satu keterangan, masyabitu syita asyrota illa wahidatan. Selama 16 tahun aku belum pernah merasakan kenyangnya makan, kenyangnya minum. Ya. Itu Imam Syafi'i 16 tahun belum pernah kenyang, belum pernah kenyang makan, kenyang minum, selalu lapar. Ditanya kenapa ya Imam?
tidak ingin kenyang, tidak mau kenyang. Kalau kita kan kalau makan sampai kemerdekaan ya, sampai harus kenyang ya. Kalau kita makan harus sampai kenyang nggak? Kenyang. Kalau nggak kenyang teh nggak puas. Bala-bala habis berapa kalau waktu sahur? 1:10. 10 tuh. Dia Imam Syafi'i itu nggak sampai kenyang. Kenapa? Karena takut kalau terlalu kenyang nanti ngantuk. Kalau ngantuk kesananya tidur, waktunya jadi habis dengan tidur. Imam Syafi'i itu membaca, ya makanya dalam satu keterangan Imam Syafi'i itu malamnya saja nggak dipakai tidur, sedikit. Malamnya itu Imam Syafi'i itu dibagi kepada 3 bagian. Kalau sekarang 10 jam lama malam misalnya, lama malam itu misalnya 10 jam. Imam Syafi'i itu sepertiga malamnya dipakai untuk baca Quran, sepertiga yang kedua dipakai untuk baca Quran. Maaf, sepertiga pertama dipakai baca Quran, sepertiga kedua dipakai untuk mengkaji ilmu, thalabul ilmi, sepertiga yang ketiga dipakai untuk sholat tahajud. Berarti kalau 10 jam, 3 jam pertama baca Quran, 3 jam kedua thalabul ilmi, 3 jam yang ketiga sholat. Berarti sisa kalau 10 jam, 3 jam pertama baca Quran, 3 jam kedua thalabul ilmi, 3 jam yang ketiga sholat. Berarti sisa 1 jam Imam Syafi'i itu. Karena nggak mau waktunya itu habis dengan tidur. Ya, kita mah generasi muda kita mah banyaknya hardolin. You know hardolin? Itu bahasa Jerman. Ya, hardolin teh dahar modal ulin, itu bahasa Jerman itu. Ya. Generasi muda sekarang itu gitu. Sekarang mah generasi menunduk, tapi menunduknya bukan untuk membaca, tapi untuk mabar, main game. Makanya pemudanya nantinya generasi berikutnya nggak akan berhasil. Kalau saya baca generasi-generasi terbaik, orang-orang yang sukses, rata-rata kurang tidur. Rata-rata kurang tidur. Nasinya makannya sama, makan nasi. Waktunya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses, orang yang tidak sukses sama 24 jam. Apa yang membedakan? Ternyata rata-rata kurang tidur mereka. Kurang tidurnya bukan gara-gara main game. Ya, kurang tidurnya bukan gara-gara begadang nonton bola champion atau nonton Piala Dunia, bukan, tapi karena membaca, ya. Dan membaca itu adalah jendela keberhasilan. Nabi Muhammad SAW kenapa oleh Allah diberikan bisa menjadi sukses dalam berdakwah? Karena wahyu yang pertama kali yang turun kepada Nabi SAW apa? Iqra, membaca dan membaca. Jadi ciri orang yang bisa sukses ke depan itu dia membaca. Membaca apa? Bisa membaca buku, bisa membaca situasi, ya, strategi apa itu? Membaca lingkungan, membaca tentang kondisi alam sekarang, membaca tentang bagaimana orang-orang sekarang, zaman sekarang, itu juga membaca. Dan itu adalah aktivitas akal. Membaca Quran, merenungkan ayat-ayatnya, membaca juga. Nah, jadi jangan pernah bosan membaca. Nah, mumpung masih kecil nih, kalian itu harus belajar membaca, gitu ya. Kalau Ustadz sama anak sama. Anak belum bisa baca, tapi kadang dibacakan kisah. Ya, diceritakan kisah, atau kalaupun tidak diceritakan kisah, ngobrol supaya menangkap kosakata,
gitu, supaya mereka bisa membaca tapi tidak lewat teks tapi lewat pendengaran. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, gak bisa baca tulis, tapi justru yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang gak bisa baca apa? Membaca. Kan aneh ya, harusnya Allah itu memerintahkan membaca itu kepada orang yang bisa baca, tapi ini Allah memerintahkan membaca kepada Nabi yang tidak bisa baca tulis. Makanya kata para ulama, membaca di sana bisa membaca teks buku atau membaca konteks. Nabi kan membaca situasi zaman jahiliyah, kemudian banyak yang tidak mendekat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Gua Hiro merenung untuk membaca situasi dan kondisi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau generasi muda sekarang itu rajin membaca Quran, membaca hadis, membaca sejarah, membaca buku, insya Allah ke depan kalian semua akan menjadi pemuda, ya agen of change, pemuda sebagai agen perubahan, akan merubah keluarga, merubah lingkungan, merubah masyarakat kepada lebih baik lagi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah Isya, ya, kita siap-siap untuk sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bekal ke depan, dan mudah-mudahan kalian menjadi pemuda yang istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan, dalam memperjuangkan agama Islam, dalam thalabul ilmi, dan dalam segala kebaikan. Dan jelas mudah-mudahan kalian bisa menjadi yang merubah dari dolalah menjadi pemberi atau pemancar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.